Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Ramzi. Di sini saya akan mempresentasikan video UAS Etik UNB dengan tema anti korupsi. Video ini berjudul Dilarang Korupsi. Oke, yang pertama, apa itu korupsi? Jadi korupsi itu penyelewengan atau penggunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau maupun golongannya sendiri yang dapat merugikan negara. Jadi korup itu sendiri artinya buruk, rusak atau busuk. Nah, ini kerugian korupsi itu jadi yang pertama dari sektor ekonomi sendiri, pertumbuhan ekonomi dan investasi jadi lambat. Jadi karena uangnya tuh dipakainya nggak semestinya gitu. Terus kemudian kualitas barang dan jasa jadi rendah. Jadi kayak jembatannya runtuh karena materialnya nggak dipakai sesuai dengan rancangan awalnya. Kemudian aspalnya sendiri duitnya dikorupsi, jadi aspal bekas dipakai buat aspal lagi. Nah, akibatnya jadinya peningkatan utang negara, utang luar negerinya jadi nambah gitu. Kemudian karena itu efektivitas bantuan keuangan jadi nggak semestinya, jadi nggak berjalan dengan baik. Contohnya baru-baru ini kan ada korupsi dana bansos gitu kan, buat rakyat, yang buat bantuin rakyat ngatasin pandemi COVID-19 ini, terus duitnya dikorupsikan, jadinya nggak bagus gitu. Kemudian yang kedua ada kerugian dari sisi sosialnya, itu jasa dan layanan publik jadi mahal karena harus nutupin biaya yang bekas dikorupsi itu kan. Kemudian selanjutnya yang kedua ada pengentasan kemiskinan, ini jadi melambat karena dana dan sebagainya dipakai nggak semestinya, jadinya target kerjanya tuh jadi nggak tercapai gitu. Akhirnya aksesnya bagi masyarakat miskin buat dapat pendidikan, tempat tinggal yang layak, bahan pokok gitu jadi terbatas, jadi mereka nggak bisa dapat itu gitu. Jadinya muncul demoralisasi, mereka nggak percaya lagi sama hukum di Indonesia. Kemudian jadinya lebih mementingkan golongan atau dirinya sendiri gitu. Jadinya kan korupsi bisa jadi semakin banyak, jadinya semakin nggak baik. Kemudian dari otoritas pemerintah sendiri kerugiannya buruk gitu. Jadinya mereka kerjanya nggak bagus, dikit-dikit ada uang suap, ada uang pelicin lah dan sebagainya. Dan jadinya kinerjanya tuh jadinya nggak bagus gitu, nggak sesuai dengan tujuan dari kementerian atau lembaganya sendiri itu dibentuk. Kemudian jadinya pemerintahan tidak berjalan semestinya. Kadang ada anggota kementerian yang korupsi tapi sama lembaganya itu dilindungi gitu, jadinya harusnya mereka jadi wakil rakyat, jadinya kan jadi pengkhianat rakyat, jadinya nggak bagus. Kemudian selanjutnya ada politis dan demokrasi. Nah, ini kerugian di bidang politik dan demokrasinya. Yang pertama ada munculnya kementerian korup, jadi dari pemimpinnya sendiri korup sampai ke bawah-bawahnya juga korup. Jadi karena pemimpinnya korup, bawah-bawahnya ikutan gitu, akhirnya kementeriannya jadinya gak bagus gitu, jadi korupsi semua. Kemudian hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi. Nah, ini akibat yang salah satu paling buruknya, jadinya masyarakat tuh nggak percaya lagi gitu sama pemerintahan, sama kementerian. Jadinya mereka nggak percaya sama negaranya sendiri gitu. Kemudian selanjutnya kehancuran kedaulatan rakyat. Nah, ini jadinya rakyat jadi nggak percaya lagi sama pemerintahan, sama lembaga hukum, sama hukum Indonesia sendiri. Kemudian selanjutnya kerugian dari penegakan hukum, fungsi pemerintahannya sendiri jadi nggak berjalan baik gitu. Itu karena ada suap segala macam kan, jadinya nggak bagus. Kemudian selanjutnya masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Jadinya masyarakat tuh nggak percaya lagi kalau pemerintahnya itu berjalan benar dan baik gitu. Akhirnya pemerintahan jadi cuma jadi meme doang gitu di internet, jadinya kan nggak bagus. Oke, nah jadinya nggak baik gitu korupsi, jadi lebih baik janganlah. Jadi kan kita mau Indonesia jadi lebih baik gitu, jadi kita harus berantas itu korupsi, jangan sampai sama sekali korupsi. Oke, jadi sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.